Selama 2 tahun laki-laki ini mengeluarkan mani dari saluran pembuangan kotorannya. Dia nggak berani bicara ke siapa-siapa karena ngerasa takut dan juga malu. Sampai suatu hari dia mengalami rasa sakit luar biasa hebat dan mau nggak mau dia harus ke rumah sakit. Di sana baru ketahuan nih kalau dia juga mengeluarkan udara dan kotoran ketika sedang berkemih. Dan ternyata pasien ini punya riwayat kecanduan zat-zat berbahaya. Ini ada hubungannya dengan keadaan yang dia alami. Tonton videonya sampai selesai karena kasus ini banyak banget plot twistnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Para dokter di satu rumah sakit tuh kaget bukan main waktu ada seorang laki-laki datang ke IGD dengan keluhan dia mengeluarkan mani dan urin dalam jumlah besar dari saluran pembuangan kotoran. Keluhan ini udah 2 tahun terakhir dia alami, tapi dia baru berani datang ke dokter sekarang. Sebenarnya dia tuh gak akan pernah mau ke rumah sakit teman-teman, tapi sekali ini dia merasa sakit luar biasa di bagian zakarnya. Laki-laki ini juga mengeluh dia tuh ada mengeluarkan udara dan kotoran ketika sedang berkemih. Jadi kebalik ya, mengeluarkan urin dan mani dari saluran pembuangan, sementara ya kotoran sama udara keluar ketika berkemih. Waktu diperiksa sama dokter memang ada pembengkakan di zakar bagian kiri. Dokter juga melakukan pemeriksaan colok dubur dan menemukan adanya perlukaan pada dinding saluran pembuangan di sisi depan. Hasil pemeriksaan CT scan menunjukkan memang ada peradangan di zakar sisi kiri. Tubuh manusia tuh punya jalur yang terpisah ya teman-teman, saluran pembuangan urin di bagian depan dan juga saluran pembuangan kotoran di bagian belakang. Biasanya seperti itu. Tapi CT scan si pasien ini menunjukkan ada sesuatu yang mustahil. Kelihatan ada rongga berisi gas di bagian belakang prostatnya. Tanda ini menunjukkan ada semacam saluran yang menghubungkan antara saluran pembuangan dan juga prostatnya yang kemudian menembus ke saluran berkemih. Inilah yang menyebabkan si pasien mengeluarkan kotoran dan udara dari saluran kemihnya. Waktu ditanya ini, pasien tuh menyangkal pernah menjalani operasi di bagian pencernaan sebelumnya. Dia juga nggak pernah mengalami radang, apalagi kanker pada bagian usus besar. Pasien juga nggak pernah mengalami penetrasi di bagian saluran pembuangan. Akhirnya pasien pun dirawat inap untuk mengatasi infeksi pada bagian zakarnya tadi. Dia dikasih antibiotik dari infus dan juga obat-obatan anti radang dan anti nyeri. Dilakukan juga tindakan bedah untuk perbaiki lubang yang menghubungkan antara saluran pembuangan dengan saluran kemihnya tadi. Operasi berjalan lancar, saluran nggak normal yang menghubungkan saluran cairan saluran berkemih pun akhirnya menutup dengan sempurna. Dokter pun pelan-pelan nih melakukan investigasi medis lebih lanjut tentang kondisinya pasien. Dan ternyata pasien mengalami yang disebut dengan fistula rektouretra. Kondisi nggak normal di mana ada saluran yang menghubungkan antara uretra alias saluran kemih dan saluran cerna bagian akhir atau usus besar. Jadi anatominya nih kalau pada laki-laki ya teman-teman, saluran cerna bagian akhir itu letaknya tepat di belakang prostat dan juga uretra. Umumnya organ ini dipisahkan oleh jaringan dinding yang utuh. Pada kasus ini dinding pemisah itu mengalami kerusakan sehingga terbentuk semacam terowongan abnormal yang menghubungkan kedua saluran ini. Gejala yang dialami itu antara lain yang pertama, keluarnya urin melalui saluran pembuangan. Yang kedua, keluarnya kotoran atau gas melalui saluran kemih. Jadi seakan-akan kebalik atau bercampur satu sama yang lainnya. Nah, air kemih juga bisa mengandung gelembung udara dan kotoran. Bisa juga terjadi infeksi saluran kemih yang berulang dan juga nyeri berkemih atau ketika sedang buang air besar. Nah, pada pasien ini itu agak-agak ekstrim teman-teman. Setiap kali dia berada di puncak kenikmatan, maninya keluar dari saluran pembuangan. Nah, pada laki-laki normal, sel mani itu diproduksi di bagian zakar, disimpan di organ yang namanya epididymis. Ketika mani akan keluar, maka sel mani akan bergerak melalui saluran yang namanya vas deferens. Vesicula seminalis dan prostat akan menambahkan cairan pada mani.
Campuran ini masuk ke uretra dan kemudian keluar dari lubang berkemih laki-laki. Nah, ketika mani keluar, terjadilah kontraksi pada organ-organ ini. Kontraksinya menghasilkan tekanan tinggi pada bagian uretra. Karena adanya lubang saluran atau fistula tadi, maka cairan mani mengalir ke area yang hambatannya paling rendah. Sebagian atau bahkan sebagian besar hampir seluruh cairan mani bisa masuk ke lubang pembuangan. Karena saluran cerna itu adalah rongga besar dengan tekanan rendah, dan cairan mani akan sangat-sangat mudah masuk ke sana ketika terjadi puncak kenikmatan tadi. Ketika mani dikeluarkan, agak sebagian besar masuk ke situ. Nah, ketika masuk ke saluran cerna, maka tekanan akan mendorong cairan lebih jauh. Otot saluran cerna di bagian akhir tuh gak sepenuhnya tertutup rapat. Akhirnya keluarlah cairan dari saluran cerna, yang mana cairan itu adalah cairan mani. Pasien mengeluhkan, ketika saya mau mengeluarkan mani ketika sedang berhubungan intim, sebagian besar malah keluar dari lubang pembuangan, bukannya dari saluran berkemih saya. Dokter pun menelusuri riwayat medis pasien ini untuk mencari tahu kira-kira apa ya penyebab terbentuknya saluran gak normal alias fistula tadi. Nah, jawabannya tuh ketahuan teman-teman. Ternyata 2 tahun sebelumnya pasien ini pernah mengalami koma gara-gara zat-zat berbahaya. Dia mengalami koma selama 3 minggu lamanya. Nah, ketika dia koma, mau nggak mau dokter harus masang kateter supaya urin bisa keluar. Nah, kalau urin nggak keluar, nantinya ginjalnya bisa rusak. Kateter ini adalah selangkar fleksibel, bahannya lateks, dimasukkan ke dalam saluran kemih. Tujuannya untuk mengeluarkan air seni yang ada di kandung kemih. Ketika dipasang, air seni pun keluar dengan lancar. Nah, tapi di rekam medis ada riwayat nih, keluarnya cairan tubuh warna merah yang bercampur dengan air seninya tadi. Nah, diduga pada saat ini terjadi kerusakan pada dinding uretra ketika pemasangan kateter tadi. Ujung kateter melukai uretra di bagian prostat sehingga menciptakan saluran palsu yang disebut dengan fistula. Misalkan pasiennya sadar, pasien bisa aja teriak kesakitan dan kerasa nih kateternya sulit masuk dan keluarlah cairan merah tadi. Nah, tapi pada kasus ini pasien kan dalam keadaan koma, pasiennya nggak sadar, pasiennya nggak bisa mengeluh kesakitan. Nah, apalagi nih pemasangan kateter pada laki-laki atau pada pasien koma atau pemasangan yang agak sulit tuh memang normal kok ditemukan sedikit cairan merah pada urinnya. Dokter waktu itu mungkin menduga mungkin hanya terjadi perlukaan ringan yang bisa sembuh sendiri. Selama 3 minggu pasien mengalami penurunan kesadaran, pasien nggak sadar. Nah, di sini nih pasien tuh nggak bisa mengeluhkan keadaan seperti nyeri panggul, nyeri ketika berkemih, rasa nggak nyaman di saluran pembuangan, dan juga gejala-gejala lain yang membantu dokter mendeteksi adanya komplikasi. Nah, jadi kesimpulannya selama pasien koma, infeksi di saluran kemih dan saluran pembuangan pasien terus berjalan. Luka kecil mulai membentuk saluran atau fistula yang menghubungkan antara saluran kemih ke saluran pembuangan. 3 minggu kemudian pasien pelan-pelan sadar, kondisinya membaik dan akhirnya diperbolehkan pulang. Padahal luka kecil tadi tuh nggak terdeteksi dan nggak diobati dengan benar. Awalnya memang nggak menimbulkan gejala besar teman-teman. Tapi selama berbulan-bulan lubang itu luka kecil dilewati zat padat sampai akhirnya 2 sistem tubuh itu pun mulai terhubung. Bayangin aja, tubuh menciptakan jalur baru sendiri yang melawan semua kodrat biologi manusia, maksa cairan tubuh pun mengalir melawan arah. Dan pasien ini bilang dia mengalami keluarnya cairan mani dari lubang buangannya selama 2 tahun lamanya. Banyak orang yang nggak paham kalau itu adalah keadaan nggak normal, makanya pasien nggak langsung cari pertolongan medis. Dan kondisi ini bisa menunjukkan adanya hubungan antara saluran kemih dan juga saluran cerna. Sebagian orang menganggap keadaan ini kayak fenomena yang aneh tapi nggak berbahaya. Ini bisa jadi salah satu penyebab pasien nggak langsung melapor. Selain itu, setiap keluhan yang berhubungan dengan saluran pembuangan, apalagi saluran intim, sering banget membuat pasien itu merasa ragu-ragu karena malu mencari pertolongan medis. Dalam praktek klinis, nggak jarang pasien menunda berobat berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun gara-gara tadi ngerasa malu menceritakan gejalanya. Apalagi keluhannya bukan sekedar gangguan berkemih, tapi ketika saya berada di puncak kenikmatan, mani saya tuh keluar dari lubang pembuangan.
Keluhan kayak gini tuh sangat mudah menimbulkan rasa malu atau bahkan takut dihakimi. Padahal nggak ada yang menghakimi. Yang namanya keluhan medis ya pelan-pelan harus dikasih pertolongan yang sesuai. Dan tadi teman-teman pasien itu menganggap keluarnya gas buang dan kotoran bersama air seninya itu bukan keluhan yang berat. Infeksi saluran kemihnya itu juga dia biarkan selama sekian lama. Dan pasien baru datang ketika merasakan ada nyeri di bagian zakarnya. Gejala yang lain tuh kemungkinan sudah dianggap normal atau bahkan dia tahan sekuat tenaga. Pasien juga punya riwayat penyalahgunaan zat-zat berbahaya kan teman-teman tadi. Nah, pasien dengan riwayat semacam ini sering banget mengalami keterlambatan dalam mencari layanan kesehatan. Bisa karena faktor ekonomi, psikologis, ataupun rendahnya perhatian terhadap gejala yang dia alami. Pasien pada kasus ini nggak langsung ke rumah sakit karena gejalanya nggak menimbulkan keadaan gawat darurat. Serta juga nih kemungkinan rasa malu dan kurangnya pemahaman kalau yang namanya keluar cairan mani dari bagian belakang itu merupakan tanda fistula yang serius. Tapi untungnya setelah dioperasi kondisi pasien pun akhirnya membaik. Sekali ini setelah masa pemulihan, pasien dipasangi kateter suprapubik. Kateter suprapubik ini adalah kateter urin yang dimasukkan langsung dari kandung kemih melalui kubang kecil di dinding perut bagian bawah. Jadi caranya pertama-tama dilakukan dulu pada perut bagian bawah, kemudian dimasukkan jarum besar sampai menembus kandung kemih dan urin keluar dari saluran tersebut. Syaratnya kandung kemih pasien harus tetap penuh ya teman-teman. Nah, setelah itu barulah dimasukkan kateter dan dilakukan penjahitan untuk memastikan urin mengalir secara lancar. Pasien didatang beberapa minggu dan untungnya saluran fistula pun menutup dengan sempurna, nggak kumat-kumat lagi. Urinnya nggak bercampur lagi dengan kotoran, saluran kemih pasien pun kembali bersih dan steril. Infeksi sembuh dan kesehatan pasien pun pulih. Kasus ini mengingatkan kita ya teman-teman, kalau yang namanya prosedur medis yang kelihatan sederhana sekalipun tetap ada resikonya. Dan tubuh manusia itu super duper kompleks. Kadang-kadang kerusakan kecil yang enggak terdeteksi bisa berkembang diam-diam menjadi infeksi jangka panjang. Dan banyak banget nih orang yang memilih menahan rasa malu, rasa sakit, menyembunyikan gejala aneh yang mereka alami. Padahal keterlambatan mencari bantuan medis sering banget membuat kondisi mereka jadi jauh lebih parah. Mungkin pelajaran yang paling mengerikan dari kasus ini adalah ancaman terbesar itu nggak selalu datang dari luar tubuh, tapi dari kerusakan tersembunyi yang tumbuh pelan-pelan dalam diri kita tanpa kita sadari. Atau kita sadari tapi kita malu atau takut buat mengaku.